Hai guys, gue ini adalah seorang sales profesional yang diuji oleh pasar, competitors, dan ini menjadi satu kekuatan bagi gue bagaimana kita berjuang dan menghasilkan satu omset yang tidak gampang dipengaruhi oleh kemalasan kita dan kepasrahan kita kepada hal yang sia-sia. Hari ini tadi pagi sampai siang sebelum saya lunch bertemu dengan salah satu bendahara dan verifikator dari salah satu puskesmas yang cukup baik, cukup profesional, dan itu bisa deal dan akhirnya bisa cepat untuk mengurus administrasi, pembayaran, dan seterusnya. Dan inilah yang selalu saya katakan, kalau menjadi seorang sales, jangan lamban dan jangan takut. Kita harus datengin itu orang bagaimana update-nya. Jadi jangan hanya WA, telepon WA, amsyong seperti itu. Jadi semua lamban. Jadi waktu kita datang, semuanya sudah bisa dinegosiasikan dengan baik, dengan data, dengan keramah tamahan, dan bagaimana kita mencoba membagi itu satu bagian yang sangat produktif. Dan memang menjadi seorang sales profesional itu perlu ketangguhan dan juga ketulusan hati, dan boleh membuka satu dialog yang sangat baik dan sangat jujur, dan akhirnya lawan bicara kita dia bisa memahami, melihat motivasi kita yang baik. Kedua nih, sebagai seorang sales harusnya mempunyai jiwa petarung. Kenapa saya berkali-kali mengatakan jiwa petarung? Karena seorang sales itu kesempatan tidak mungkin datang berkali-kali. Jadi sekali kita dibuka satu pintu, bertemu dengan orang yang akan kita hubungi, prospek, kita sudah membaca karakternya dia. Dan kita bisa membaca produk apa yang sedang menjadi marketable, yang bisa dijual. Dan yang kedua, kita harus tahu sebagai seorang sales, competitors itu sedang membuat strategi apa dan punya karakteristik apa. Ketiga, kita juga harus tahu bagian-bagian dari customers itu apa yang menjadi sesuatu yang dia sangat butuhkan. Jadi teman-teman, saya sarankan kalau sudah di dalam dunia sales itu harus kreatif dan otaknya cerdas. Dan jangan hanya mengcopy paste bluffer. Kalau sudah bluffer, you are not the sales professional. Kamu itu hanya adalah seorang yang memberikan satu laporan warta berita, ya. Itu tidak akan bertahan lama di dalam karir kita satu demi satu. Maka kenapa saya selalu sukses di dalam satu karir? Menjual barang yang mahal sekalipun tidak ada masalah, karena kita tahu barang yang mahal tapi ada kualitas yang sangat tinggi, pasti bisa ada hasilnya. Seperti contoh nih, misalnya mesin virus protektor yang kami jual, laku loh, nggak ada masalah. Sampai orang-orang yang bisa kita temui dengan product knowledge dan juga bagaimana kapasitas dari kemampuan Anda sebagai seorang sales. Public speakingnya harus bagus, dan product knowledge-nya bisa ada urutan, runutan, dan ada kekuatan yang akhirnya customer itu trust on us. Jadi semua barang yang kita jual semakin mahal itu dilihat siapa orang yang menjual. Jadi orang yang menjual itu kapasitas kecerdasannya harus di atas rata-rata, dan akhirnya mau barang yang mahal sekalipun dia tidak berpikir harganya mahal. Dia tidak berpikir ini hanya untuk VVIP, tapi dia harus berpikir barang yang gua jual ini beneficial kepada customer yang butuh. Kalau customer yang tidak butuh, dia pasti mengatakan gua nggak ada waktu. Oke guys, inilah satu rahasia bagaimana kita sesungguhnya menjadi seorang sales yang produktif dan akhirnya beneficial, dan kita semakin marketable menjual barang apapun. Maka saya akan menjual barang lagi yang sangat mahal tapi beneficial kepada customer yang kita tuju. Oke guys, see you then.